Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Masih dengan saya Baipilina ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal SKB CPNS Bidan, tapi yang materi tentang kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa SKB Bidan CPNS itu adalah terdiri dari 100 soal, di mana 70% itu adalah soal kebidanan, yang 30% itu adalah soal tentang materi kesehatan secara umum. Langsung saja ya, kalau begitu soal nomor 1. Misi utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah, jawabannya adalah D ya, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Kenapa kok tidak jawaban yang lain? Di sini kita bahas dulu. Dijelaskan bahwa visi dari Kemenkes itu adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Sedangkan misinya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Kemudian, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Kemudian, ada menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Poin yang terakhir itu adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi di sini dijelaskan dari misinya itu adalah mengenai tingkat derajat kesehatan itu adalah dengan melalui pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Untuk menuju masyarakat yang sehat, bermutu, dan berkeadilan. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah mengenai misinya ya. Jadi jawabannya adalah poin yang D, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, karena poin dari misinya itu adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bila kita ditanya visi maksudnya itu adalah menuju masyarakat yang mandiri untuk tetap hidup sehat. Begitu. Itu kalau jawaban untuk nomor E itu adalah untuk yang visinya. Kemudian untuk berpihak kepada rakyat itu ya memang ya, tapi bukan dari misinya. Bertindak cepat dan tepat itu juga bukan. Membuat rakyat sehat itu memang tujuannya, tapi kita lebih ke fokus pemberdayaan masyarakatnya. Begitu ya. Lanjut soal nomor 2. Kampanye global yang dicanangkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan organisasi lain baik pihak pemerintah maupun swasta untuk menggalakkan perilaku cuci tangan dengan sabun oleh masyarakat. Kapan diperingati Hari Cuci Tangan Sabun Sedunia? Yaitu pada tanggal 15 Oktober. Jawabannya adalah yang poin C. Kenapa bukan 12 atau 17 atau 5 atau 12? Di sini kita bahas. Pengumuman penunjukan Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia pada 15 Oktober dilakukan pada pertemuan tahunan Air Sedunia atau Annual World Water Week yang berlangsung pada 17-23 Agustus tahun 2008 di Stockholm. Seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi oleh Rapat Umum PBB. Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia diharapkan akan memperbaiki praktek-praktek kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Jadi di sini disebutkan ya, Hari Mencuci Tangan itu pada tanggal 15 Oktober. Oke, karena itu jawabannya adalah yang poin C, 15 Oktober. Lanjut soal nomor 3. Peserta PBI ini dibayarkan oleh pemerintah. Peserta BPJS PBI merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial. Pernyataan tersebut termuat dalam, jawabannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 ya, tahun 2015. Ada banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang BPJS. Jadi, di sini dibahas PBI itu atau penerima bantuan iuran merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait penerima bantuan iuran itu adalah sebagai berikut. Ada macam-macam ya. Itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, kemudian
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015. Ini tadi masuk di sana ya, ini ada. Terus kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Kemudian dari Permensos Nomor 146 Tahun 2013. Ada juga Permensos Nomor 147 Tahun 2013. Kemudian ada Kepmensos Nomor 170 Tahun 2015. Itu adalah mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan penerima bantuan iuran ya. Nih. Jadi tadi adalah jawabannya yang D ya. PP nomor 76 tahun 2015 gitu. Lanjut soal nomor 4. Di sebuah desa terdapat 2 kasus abses payudara. Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa Ibu Nifas sudah mengkonsultasikan kondisinya kepada kader. Namun kader menyampaikan bahwa itu adalah kondisi normal pada ibu menyusui. Akhirnya ibu menyusui datang ke bidan dengan kondisi payudara sudah mengalami abses. Apakah tindakan yang dilakukan bidan pada kasus di atas? Jawabannya adalah A ya, kita lakukan refreshing kader. Jadi, kita sebagai bidan itu mempunyai peran bermacam-macam, salah satunya adalah peran bidan sebagai pengelola. Di sini bidan mengelola para kader, kita organisir dengan kita beritahu pengetahuan, kita beritahu ilmu-ilmu, supaya kader tersebut jadi tahu ilmu pengetahuan tentang kebidanan. Mengenai tentang ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin ya, kita kasih tahu supaya kader tersebut mewakili dari kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakatnya ya, karena kita sebagai bidan itu tugasnya adalah banyak, jadi kita kelola saja kadernya untuk bisa menyampaikan lebih dekat dengan masyarakat begitu. Jadi kalau ditanya soal seperti ini tadi, jawabannya yang paling tepat itu adalah dengan refreshing kader. Kita update kader tersebut dengan ilmu-ilmu supaya kader tersebut lebih mengetahui. Kalau untuk mengganti kader itu tidak ya, peremajaan kader tidak, bagi hasil bagi kader tidak, kemudian pemberian sanksi itu juga tidak, begitu ya. Lanjut soal nomor 5 ya. Pada Global Hand Washing Partnership menyelenggarakan dengan tema Clean Hand, a Recipe for Health, yaitu mengedukasi tentang, jawabannya adalah mencuci tangan saat makan. D. Kenapa? Di sini kita lihat ya, pada Global Hand Washing Day tahun 2018 itu adalah mengenai tema Clean Hands-nya itu adalah Recipe for Health. Jadi di sini disebutkan tanggal 15 Oktober tadi itu ya, merupakan hari tangan sedunia ya. Terus kemudian, this year the Global Hand Washing Day theme focus on the link between hand washing and food. Ada kata-kata mengenai hand washing and food tuh, including food hygiene and nutrition. Jadi termasuk dari kondisi makanannya dan nutrisinya ya. Food hygiene and nutrition. Kemudian, hand washing is an important part of keeping food safe, preventing disease, and helping children grow strong. Our tagline, Clean Hands, a Recipe for Health, remind us to make hand washing a part of every meal. Jadi disebutkan pula di sini clean hand, mencuci tangan ya, itu adalah resep untuk kesehatan. Itu adalah remind us to make refreshing a part of every meal. Jadi mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dalam setiap kali kita makan, begitu. Jadi fokusnya adalah pada saat akan makan. Itu untuk yang tema Clean Hand Recipe for Health. Karena Global Hand Washing itu mengadakan event dengan tema yang berbeda-beda. Jawabannya D. Soal nomor 6. Apa target dari tujuan MDGs yang perlu dilaksanakan dengan kerja keras? Jawabannya adalah E. Pada penurunan tingkat kemiskinan. Karena apa? Di sini ya dijelaskan dalam pembahasan soal nomor 6 melalui Wikipedia, itu adalah tujuan pembangunan milenium atau
Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggrisnya adalah MDGs, itu adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai dijalankan pada September tahun 2000, berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Kemudian diadopsi oleh 189 negara, ditandatangani oleh 147 kepala pemerintah dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi di New York pada bulan September tahun 2000. Kemudian, pemerintah Indonesia pun turut menghadiri pertemuan tersebut dan menandatangani deklarasi milenium itu. Pada paragraf kedua dijelaskan pula, deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam MDGs sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Itu ya. Di sini kita garis bawahi nih. Untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Oke, lanjut kemudian. Penandatangan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan. Nah, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Nah, poinnya itu adalah poin ini nih. Satu paket tujuan yaitu adalah untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan gitu ya. Jadi jawabannya adalah pada yang E. Karena kalau A meningkatkan pembangunan MDGs, memang tujuannya itu, tapi bukan terlalu fokus, ini belum terlalu fokusnya kemana, kemudian menjalankan komitmen sesuai perjanjian deklarasi yang sudah ditangani. Iya, ini memang semuanya juga seperti itu. Kemudian meningkatkan sumber daya alam yang memenuhi masyarakat, bukan, untuk merubah negara Indonesia menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu tujuan, itu juga merupakan tujuannya. Oke ya, jawabannya adalah E, penurunan tingkat kemiskinan. Soal nomor 7, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan kecuali. Jawabannya adalah kecuali ya ini ya. Yang poin D, pada poin solidaritas. Kok bisa? Di sini buktinya ya. Dari tadi disebutkan pada pasal 4. Nih, pasal 4 mengenai BPJS yang menyelenggarakan sistem jaminan sosial itu adalah menggunakan prinsip ada kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan yang terakhir, hasil pengelolaan dana jaminan sosial itu dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Jadi, dari sekian banyak prinsip yang tidak termasuk itu adalah poin apa? Keterbukaan ada ya, gotong royong juga ada, akuntabilitas ada, solidaritas ini yang enggak ada nih. Jawabannya ini, nirlaba pun juga ada. Yang D ya, kecuali solidaritas. Dihafalkan prinsip-prinsipnya ya, BPJS tentang sistem jaminan sosial. Lanjut soal nomor 8. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? Jawabannya adalah A. Pada setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri dari biopsikososial yang berbeda ya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda. Filosofinya itu adalah karena setiap perempuan itu adalah mempunyai kepribadian yang unik ya.
Jadi jawabannya A. Pembahasan lebih lanjutnya dari sini diambil dari sumbernya websitenya Kemenkes ya. Tentang filosofi asuhan antenatal atau filosofi kebidanan itu merupakan nilai atau keyakinan atau kepercayaan yang mendasari bidan untuk berperilaku dalam memberikan asuhan kehamilan. Prinsip-prinsip filosofi asuhan kehamilan itu merujuk pada filosofi bidan yang meliputi A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal dan bukan proses patologis, tapi kondisi normal dapat menjadi abnormal atau patologi, gitu ya. Kemudian poin B, setiap perempuan berkepribadian unik di mana terdiri atas biopsikososial yang berbeda, sehingga dalam memperlakukan klien satu dengan yang lainnya juga berbeda dan tidak boleh disamakan. Kemudian poin C, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. Nah, ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, baik promosi kesehatan maupun penyuluhan atau konseling, maupun dengan upaya preventif misalnya pemberian imunisasi TT untuk ibu hamil dan tablet tambah darah. Kemudian poin yang D, perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatan, siapa dan mana mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang poin E, fokus asuhan kebidanan adalah untuk memberikan upaya preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan. Yang poin terakhir, poin 6, mendukung dan menghargai proses fisiologi, intervensi, dan penggunaan teknologi dilakukan hanya atas indikasi. Kemudian membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan perempuan. Jadi, filosofi yang terdapat dalam soal tadi itu adalah pada ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda ya. Poinnya ada poin yang kedua nih. Setiap perempuan itu unik, di mana terdiri atas biopsikososial yang berbeda. Jadi, antara klien satu dengan yang lainnya akan pasti berbeda pula. Dan perlakuannya pun juga tidak boleh disamakan, harus berbeda ya. Jawabannya adalah yang A. Yang B, kehamilan dan persalinan merupakan normal. Iya, benar memang. Tapi di sini yang ditanyakan adalah menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda ya. Kemudian poin C, mengupayakan kesejahteraan perempuan, tidak. Penggunaan jamu, tidak. Fokus pada upaya preventif. Ini benar, ini tuh benar. Ini juga benar. Cuman di sini kita fokus pada ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda. Jawabannya A ya. Soal nomor 9, jika di 1000 hari pertama gizi anak tercukupi, maka masalah yang tidak akan muncul adalah, jawabannya adalah, karena di sini pertanyaannya adalah tidak akan muncul, jadi harusnya ini positif. Coba lihat A, anak tidak akan menderita stunting ya, itu positif. Nih. Kita coba dulu, ini positif gitu ya. Perkembangan kemampuan anak terhambat. Harusnya tidak dong. Harusnya tidak terhambat. Ini kan negatif tuh. Anak menjadi lemah dan sakit. Harusnya juga menjadi kebalikannya. Anak menjadi kuat dan tidak sakit. Kemudian, nantinya anak akan sulit mengikuti pelajaran di sekolah. Pastinya akan mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian, pertumbuhan otak terhambat. Kebalikannya ya, pertumbuhan otak pun pasti akan berjalan lebih optimal bila 1000 hari pertama gizi anak itu tercukupi. Jadi jawabannya adalah yang A. Anak tidak akan menderita stunting. Status stunting itu ya. Lanjut soal nomor 10. Apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? Jawabannya adalah yang A ya. Asuhan yang diberikan itu berdasarkan evidence-based practice. Kenapa? Karena di sini ada pembahasannya dari websitenya Kemenkes itu ya. Hal-hal yang mendorong efektivitas antenatal care adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada asuhan diberikan oleh bidan yang terampil dan berkesinambungan. Kemudian poin B, asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. Kemudian yang C, persiapan menghadapi persalinan yang baik dengan memperkirakan serta komplikasi. Kemudian D, mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ada tetanus toxoid,
suplemen gizi, pencegahan konsumsi alkohol, rokok, dan lain-lain. Kemudian yang E, mendeteksi dini komplikasi serta perawatan penyakit yang diderita ibu hamil, baik itu HIV, sifilis, TBC, hepatitis, penyakit lainnya yang diderita misalnya ada hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Kemudian poin yang F, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Kemudian yang poin G itu ada kunjungan ANC secara rutin. Jadi di sini ya, poin yang menjelaskannya adalah yang efektivitas mengenai antenatal care itu adalah asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice nih. Poin yang B. Kita kembali ke soal ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa kok tidak B? Karena setiap kunjungan selalu diperiksa TB dan panggul luar, tidak disebutkan. Kunjungan antenatal sesering mungkin itu juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kunjungan antenatal secara rutin. Kemudian biaya asuhan antenatal yang meningkat tidak disebutkan. USG rutin juga tidak disebutkan. Jadi jawabannya yang